yang ada di surga dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang salah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bayu. Jangan duduk ya. Kita nyanyi dulu satu lagu. Garuda Pancasila 1, 2, 3 mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Apa kabar hari ini? Kenapa? Ketua kelas atau nama yang Atas nama Densiana Pele, Ibu. sakit izin Alda. Sakit, Ibu. Oke, yang lain siap jalan hari ini? Laki-laki siap? Perempuan siap? Oke, adik-adik. Jadi hari ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat. Kita mengenal ilmu persamaan kuadrat, lalu kita menyelesaikan persamaan kuadrat menggunakan metode faktorisasi. Sebenarnya untuk penyelesaian persamaan kuadrat itu ada 3 cara. Ada menggunakan metode faktorisasi, melengkapi kuadrat sempurna dengan menggunakan rumus A, B, dan C. Tapi hari ini kita hanya menggunakan satu metode saja, yaitu metode faktorisasi. Tapi sebelum itu adik-adik, ada 2 tujuan pembelajaran yang harus kita capai, yang harus adik-adik capai pada hari ini. Yang pertama itu melalui diskusi kelompok dan eksplorasi contoh kasus, peserta didik mampu mengidentifikasi bentuk umum persamaan kuadrat dengan benar. Yang kedua itu peserta didik mampu menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan metode pemfaktoran dengan teliti. Sudah dengar semua? Sudah. Sudah siap? Siap. Oke, sebelum kita masuk ke persamaan kuadrat, adik-adik masih ingat tidak penyelesaian sistem persamaan linear satu variabel? Masih, Bu. Kalau masih, coba kerjakan soal ini. Sudah, Ibu. Kirim coba kerjakan di depan. Yang lain perhatikan ya. Iya, Bu. Oke. Perhatikan ini. Semua sudah lihat? Sudah, Bu. Ini penyelesaian sistem persamaan linear satu variabel. Kenapa Ibu pembukaannya dengan ini? Karena ini nanti nyambung untuk kita nanti mencari akar-akar dari persamaan kuadrat. Sudah paham? Sudah, Bu.
persamaan matematika yang membuat variabel dengan pangkat tertinggi 2. Jadi pangkat dari suatu variabel x itu harus 2. Kalau pangkatnya 1 atau 3 itu bukan persamaan kuadrat. Perhatikan ini. Kita baca ini. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Baca. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Oke. Di sini A dengan B ini adalah koefisien. A dengan B ini adalah Koefisien. C konstanta. X itu variabelnya. A dengan B ini koefisien, tapi A itu dia koefisien dari X kuadrat, B itu koefisien dari X. Sudah paham sampai di sini? Sudah, Ibu. Di bentuk umumnya paham ya? Ya, Ibu. Sekarang ada contoh pertama. Dari persamaan ini, siapa yang bisa menentukan nilai A, B, dan C? Bayu? Suara agak besar ya? A sama dengan 2, B sama dengan 5, C sama dengan 3. Oke, tepuk tangan dulu. Kalau dari ini, tentukan nilai A, B, dan C. Min 4x kuadrat kurang 0x kurang 25 sama dengan 0. Tentukan nilai A, B, dan C. A sama Ino, tentukan nilai A, B, dan C. Sabar, Ino. Ya, Bayu. A sama dengan 4, B min 4, B sama dengan 0, dan C sama dengan min 25. Oke, tentang untuk Bayu. Satu soal lagi. Ubah dulu ini ke bentuk umum persamaan kuadrat, baru tentukan nilai A, B, dan C. Jelas sudah? Tiga x masih ingat loh, nilai A-nya itu dia tidak boleh sama dengan 0. Ya, Ibu. Sedangkan nilai B dengan C boleh sama dengan nilai 0. Berarti dari persamaan yang ketiga ini, kalau kita ubah ke bentuk persamaan, bentuk umum persamaan kuadrat menjadi 3x kuadrat tambah 0x sama dengan 0. dan x sama 0 sama dengan 0. Perhatikan yang kedua dengan ketiga. Yang kedua ini, min 4x kuadrat kurang 25 sama dengan 0. Di sini yang tidak ada nilai
25 ini dia konstanta. Konstanta. Kenapa konstanta? Karena dia bilangannya dalam variabel. Variabel. Nah, beda dengan yang ketiga. Kalau yang ketiga ini nilai A dengan C, nilai A dengan B itu ada, konstantanya tidak ada. Karena nilai 11 ini dia memuat variabel X. Oke. Berarti untuk membuat suatu persamaan kuadrat itu kalian sudah mengerti toh? Sudah. Sekarang soal ini. Tulis. X kuadrat. Novel tulis. X kuadrat tambah 2x sama dengan 0. Ubah ke bentuk umum persamaan kuadrat menjadi X kuadrat tambah 2x tambah 0 sama dengan 0. Oke, tepuk tangan untuk diri. Kalau yang kedua ini 4x kuadrat tambah 15 sama dengan 7. 4x kuadrat tambah 15 sama dengan 7. Sampai bisa menyelesaikan ini soal. Tambah 7x tambah 7x tambah 15. Kenapa 7x? Kurang 7 8 ini dapat dari 13. kalau ketemu soal seperti ini, lihat suku sejenisnya. 4x kuadrat tambah 15 sama dengan 7. Di sini otomatis nih 4x kuadrat tambah 0x tambah. Kita lihat yang ini 15 dengan 7. 7 ini kita pindahkan dia ke ruas kiri supaya di ruas kanan itu sisa 0. Karena dia di ruas kanannya itu dia positif, kita pindahkan ke ruas kiri Jadi Negatif. jadi negatif. Berarti jadinya itu 12 tambah 15 kurang 7 sama dengan 0. Nah, sudah sampai di sini kita lihat ini sudah sejenis. Lima belas kurang 7 8. Jadi dia berbentuk umum persamaan. Sudah paham? Yang semangat sudah paham? Lanjut ke penyelesaian menggunakan metode apa, Noval? Faktorisasi. Sama, pemfaktoran dengan faktorisasi. Metode pemfaktoran atau faktorisasi adalah suatu metode dalam menentukan akar-akar dengan mencari nilai yang jika kita kalikan hasilnya sama dengan C dan jika kita jumlahkan hasilnya sama dengan B. Oke, satu contoh soal.
kan hasilnya sama dengan min 6. Karena nilai B di sini adalah min 6. Dua angka itu angka 2 dan 4. Angka 2 dan 4. Setelah itu, kalau kita sudah tahu angkanya itu ada 2 dengan 4, kita faktorkan. Yang namanya faktorkan itu seperti ini. Ini nih, kata lain dari bentuk faktor dari x kuadrat kurang 6x tambah 8 sama dengan 0. Bentuk faktornya itu x kurang 2 kali x kurang 4 sama dengan 0. Sampai di sini paham? Paham. Paham? Paham. Nando paham? Setelah itu kalau sudah kita bikin pemfaktorannya, selanjutnya kita bikin dari pemfaktoran ini kita bikin persamaan. Jadi dua persamaan, ada x kurang 2 sama dengan 0 dengan x kurang 4 sama dengan 0. X kurang 2 sama dengan 0 itu kita cari nilai x-nya. Jadi x sama dengan 2. Yang kedua, x kurang 4 sama dengan 0. X sama dengan 4. Siapa yang jawab 0? X sama dengan 4, bukan 2. X yang pertama kita langsung simpan jadi x1 dan x yang kedua kita simpan jadi x2. Jadi akar-akar dari x kuadrat kurang 6x tambah 8 itu sama dengan x1 sama dengan 2 dan x2 sama dengan 4. Sampai di sini paham? Paham. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Tidak ada? Berarti kalau tidak tanya berarti sudah Mengerti. mengerti. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Tulis. Tentukan akar-akar persamaan Tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat berikut. X kuadrat tambah 2x kurang 3 sama dengan 0. Kerja itu soal sampai mengerti. X kuadrat tambah 2x kurang 3 sama dengan 0.
X2. Siapa yang bisa buat pembuktian? Ati maju kerja. Siapa yang belum mengerti, angkat tangan.
gampang. Tapi kalau ada positif dan negatif, berarti harus lihat penempatan positif dan negatifnya. Semuanya bisa perhatikan ke depan. X kuadrat tambah 2x kurang 3 sama dengan 0. Kuncinya ada di sini 2 dengan 3. Cari dua angka, kalau kita kalikan hasilnya sama dengan min 3. Kalau kita jumlahkan hasilnya sama dengan min 2. 2 bukan min 2 dan keliru. Berarti angkanya itu berapa dengan berapa? 1 dengan 3. 1 dengan 3. X tambah 1 atau X kurang 1? X tambah 1. X tambah 1 atau X kurang 1? X kurang 1. Kita bikin pembuktian satu-satu. Kali X kurang 3 atau X tambah 3? X kurang 3. Kurang 3 sama dengan 0. Sebelum kita menentukan akar-akarnya, kita buktikan dulu dari pemfaktoran ini benar tidak ini kalau kita buktikan hasilnya sama seperti ini. X kali X? X kuadrat. X kali min 3? Min 3X. 1 kali X? X. 1 kali min 3? Min 3. Setelah itu, lihat suku jenis. X kuadrat dengan 3X sejenis atau tidak? Tidak, Ibu. Tidak, Ibu. Karena X ini dia pangkatnya 2, sedangkan X kuadrat ini berarti X pangkat 2, sedangkan X yang ini dia pangkatnya 1. Berarti bukan sejenis. Min 3X tambah 1. Bergeraknya ke kanan atau ke kiri? Kanan. Ke kanan, karena tambah 1. Yang 1 kan positif, berarti bergerak ke kanan. Min 3 tambah 1 sama dengan 2. Min 2x min 3 sama dengan 0. Sesuai tidak dengan yang di atas? Tidak, Ibu. Sesuai atau tidak? Tidak, Ibu. Tidak. Karena di atas itu x kuadrat tambah 2x, bukan x kuadrat kurang 2x. Berarti salah. Ya. Berarti penempatannya salah. Dia harus x tambah x kurang 1 tambah x tambah 3. Ya. Perhatikan. Tadi Ibu sudah bilang perhatikan letak positif dan negatifnya. Angkanya sama, tapi positif negatifnya kalau tidak sama, hasilnya juga dia tidak akan sama. Coba yang ini x kurang 1 kali x tambah 3 sama dengan 0. Kita buktikan benar tidak dia sesuai dengan yang ini. X kali x?
X. Min 1 kali X. Min 1 kali 3. Min 3. Sama seperti yang tadi ya. X kuadrat 3 kurang 1 sama dengan 2X. kurang 3 sama dengan 0. Sesuai tidak? Sesuai, Bu. Kalau sudah sesuai ini kita hanya membuktikan benar tidak kalau kita pengaturannya seperti ini hasilnya akan seperti persamaan kuadrat yang diberikan. Benar kok? Benar, Ibu. Setelah itu ini kita hanya pembuktian. Berarti faktor pengfaktorannya yang benar itu kurang satu. Kurang satu kali ini tambah 3 sama dengan 0. Nova baca. X kurang 1 X kurang 1 kali X tambah 3 sama dengan 0. sama dengan 0. Kalau pemfaktorannya ini sudah benar, baru setelah itu kita mencari akar-akarnya, akar dari X. X kurang 1 sama dengan 0. Di sebelah ini X tambah 3 sama dengan 0. X sama dengan 1. X sama dengan berapa? 1. Alin, X sama dengan berapa ini? X tambah 3 sama dengan 0. X berarti X sama dengan 3. 3 atau min 3? 3 ya, bukan 3. Sampai di sini paham? Paham. Paham? Paham, Bu. Paham? Karena kamu sudah paham, kerja LKPD. Tapi sebelum itu kita hitung dulu. Bikin 4 kelompok. Hitung dari Ino 1 sampai 4. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2 3, 1 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1 Kelompok nomor 1 angkat tangan. kami Bu. Bergerak bikin kelompok bagian sini. Agak cepat, agak cepat, agak cepat. Kelompok 1 bergerak. Kelompok 2 sebelah sini. Jangan terlalu dekat dengan kelompok 1. Kelompok 1 sudah pas? Kelompok 2? Kelompok 2, kelompok 3 sudah sana.
Kerjakan itu soal. Kelas 10A. Perhatian ke depan sebentar. Perhatikan yang ini. Kita belajar pekerjaan yang tadi. Ini kan suruhannya tentukan akar-akar loh. Ini berarti akar-akarnya ada X1 sama dengan 1 dan X2 sama dengan 3. Kalau dia suruh tentukan himpunan penyelesaiannya, kamu tinggal tulis HP sama dengan buka kurung kurawal. Tulis dari angka yang terkecil. 1 dengan min 3 yang lebih kecil? Min 3. Min 3,1 baru kunci kurung kurawal. Itu kalau disuruh tentukan himpunan penyelesaiannya. Lihat akar-akarnya, lihat X1-nya berapa, X2-nya berapa. Kalau disuruh tentukan himpunan penyelesaian, berarti kamu tinggal lihat X1 dan X2. Lihat angka mana yang lebih kecil, lalu tulis. Tulisnya seperti ini, himpunan penyelesaian sama dengan harus di dalam kurung kurawal, bukan kurung yang biasa. 10A mengerti? Mengerti. Kerja sudah itu LKP. Kalau ada yang tidak mengerti, tanya ke ibu. Panggil ibu.
Dan berikut sekarang perhatikan ke depan. Nomor 1 dikerjakan oleh kelompok 1, nomor 2 oleh kelompok 2, nomor 3 oleh kelompok 3, dan nomor 4 oleh kelompok 4. Kelompok 1 perwakilan kerja di depan Bapak. Kelas 10A. Ya, Bu. Bisa dia? Bisa, Bu. Jangan diskusi lagi. Ya, Bu. Kelompok 1 maju. 1 orang sudah di depan. Lawan dengan itu ya KPD itu lihat. Asin. Kelompok yang lain dan teman-teman yang lain perhatikan. Jangan diskusi lagi.
Kelas 10A. Ya, Bu. Bisa diam? Bisa, Bu. Sekarang perhatikan ke depan kelas. Teman kalian akan menjelaskan soal nomor 1 itu kepada kalian. Jadi tolong perhatikan. Baik, selamat pagi guru dan teman-teman. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil kerja tugas kami. Izinkan saya untuk menjelaskannya. Pertama-tama saya membacakan soalnya. Soalnya di sini, Juan merupakan atlet sepak bola. Ketangkasannya dalam bermain bola menjadikan ia pemain terbaik di sekolahnya. Juan selalu memperhatikan tendangannya dengan bersamaan X kuadrat kurang 7X tambah 12 sama dengan 0. Juan menendang dari titik P menuju ke gawang yang diberi tanda dengan titik S. Bantulah Juan mencari titik agar bola yang ditendang dapat masuk ke gawang. Jawabannya X kuadrat tambah 7X tambah 7X tambah 12 sama dengan 0. Di sini kita akan mencarikan jika dikalikan sama dengan 12 dan jika dijumlahkan sama dengan 7. Jika dijumlahkan sama dengan 7. Kita menggunakan faktorisasi. Di sini saya menggunakan angka X sama dengan X kurang 3 dan X kurang 4 sama dengan 0. Karena jika X kurang 3 kali X kurang 4 sama dengan 12. Dan jika ditambahkan min 3 tambah min 4 sama dengan min 7. Sekarang kita cari nilai X. X kurang 3 sama dengan 0 dan X kurang 4 sama dengan 0. Jadi nilai X-nya adalah X1-nya sama dengan 3 dan X2-nya sama dengan 4. Tepuk tangan dulu untuk Aceh. Kelompok 2, 3, dan 4 sama atau ada yang beda? Beda. Nomor 1, kelompok 2, 3 dengan 4 sama atau beda? Sama. Yakin. Oke, sekali lagi kita mengacu. Sekarang kelompok 2. Berangkong sebelah. Kelas 10A. Sedia.
baca dulu. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Saya akan menjelaskan mengenai soal yang di depan. Saya akan bacakan soalnya. Ubahlah bentuk persamaan berikut menjadi bentuk umum persamaan kuadrat dan tentukan nilai A, B, dan C. Kita lihat, jika kita menemukan soal yang seperti ini, soal yang ada di dalam kurung, maka langkah pertama yang kita lakukan, kita selesaikan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Kita kali silang, X kali X sama dengan X kuadrat. X kali min 4 sama dengan min 4X. Sama dengan, kita tulis ulang ini dulu, tambah 3. Kemudian kita pindah luas menjadi X kuadrat dikurang 4X kurang 2X. Kita pindah luas karena di sini positif, karena kita pindah luas jadi min 3 sama dengan 0. Kemudian kita lihat suku-suku sejenisnya. Di sini min 4X kurang 2X. Kita kurangkan saja. Jadi hasilnya X kuadrat kita tulis ulang. Hasil dari min 4X kurang 2X sama dengan min 6X. Di sini kita tulis 3X sama dengan 0. Jadi bisa kita lihat dalam soal yang ditanya tentukanlah nilai A, B, dan C. Kita bisa dapatkan nilai A di sini sama dengan A sama dengan 1, nilai B sama dengan min 6, dan nilai C sama dengan min 3. Sekian dari kelompok kami. Ada yang lain jawabannya? Sama itu. Oke, kalau sama kita lanjut ke kelompok 3. Perhatikan orang yang di depan. Orang lain sudah berani maju, kamu yang lain belum berani maju. Jadi jangan ketawa orangnya. Iya, Bu. Kalau suruh perhatikan. Selamat siang teman-teman semua. Siap. Baik, saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami di soal nomor 3. Tentukan nilai X dan HB dari persamaan kuadrat berikut. X kuadrat kurang X kurang 20 sama dengan 0. Baik, penyelesaiannya X kuadrat kurang X kurang 20 sama dengan 0. X kurang 4 Tidak.
Baik, saya akan menjelaskan nilai dari X, yaitu X kuadrat kurang X sama dengan kurang 20 sama dengan 0. X kurang min 5 tambah X tambah 4 sama dengan 0. X kurang 5 sama dengan 0. X tambah 4 sama dengan 0. Jadi X sama dengan 5, X sama dengan min 4. Himpunan penyelesaiannya min 4,5, sedangkan nilai X-nya X1 sama dengan 5, sedangkan X2 sama dengan min 4. Lanjut kelompok 4, baca dari situ sudah. Selamat siang teman-teman. Siang. Waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu bentuk persamaan kuadrat. Cara cedulannya, tentukan manakah yang merupakan bentuk persamaan kuadrat dari beberapa persamaan di bawah ini. Berilah tanda cetak pada pernyataan yang benar dan tanda silang pada pernyataan yang salah. Bentuk persamaan: X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Itu merupakan sebuah persamaan kuadrat. Yang kedua, 2X tambah 5 sama dengan 0. Itu bukan sebuah persamaan kuadrat karena di sini tidak ada X kuadrat. Yang ketiga, 3X kuadrat tambah kurang 12 sama dengan 0. Itu merupakan persamaan kuadrat karena kita bisa mencari pembuktiannya dari 3X kuadrat kurang 0X kurang 12 sama dengan 0. Yang keempat, X kuadrat X pangkat 3 kurang 2X kuadrat X pangkat 3 kurang 2X kuadrat tambah X sama dengan 0. Itu bukan merupakan persamaan kuadrat. Yang kelima, X kuadrat kurang 3X kurang 5 sama dengan 0 merupakan sebuah persamaan kuadrat. Itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian. Ini nomor 4 itu. Pernyataan bentuk persamaan kuadrat. Ada 5 persamaan yang bukan merupakan persamaan kuadrat. Itu ada di nomor berapa?
3 kelompok 2 Nomor 4. berarti kelompok yang lain kurang teliti. Di pernyataan nomor 2 itu 2x tambah 5 sama dengan 0. Tidak ada kuadrat. Berarti itu bukan merupakan persamaan kuadrat. Oke, sampai di sini paham? Paham. Berarti untuk materi kali ini bisa? Bisa. Sekarang Ibu minta kalian berdiri. Berdiri apa jaraknya untuk kalian? Kelas 10A mengerti bahasa Indonesia? Sekarang kembali ke tempat duduk masing-masing. Kelas 10A. Berdiri. Sudah siap? Tangan kiri ke depan. Tangan kiri. Tepuk tangan, tepuk siku, tepuk pundak. 1, 2, 3, mulai. Nah, Tepuk siku, tepuk pundak. Tepuk tangan, tepuk siku, tepuk pundak. Tepuk tangan, siku, pundak. Pundak, siku, tangan. Tepuk tangan, tepuk siku, tepuk pundak. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Tidak usah pakai ribut. Sekarang satu orang buatkan kesimpulan mengenai materi kita pada hari ini. Noval berdiri. Teman-teman yang lain dengarkan dia. kesimpulannya adalah pertama, persamaan kuadrat yang memuat variabel dengan pangkat tertinggi 2. Yang kedua, untuk umum persamaan kuadrat x kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 dengan a tidak sama dengan 0. Yang ketiga, penyelesaian persamaan kuadrat menggunakan metode pemfaktoran. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman lain. Ada kesimpulan? Intan? Kira apa, Bang? Oke, adik-adik, sebelum kita menutup
Tulis yang rapi ya. Yang tidak ada kurdas apa? Ambil ini. Satunya berboleh ada yang dari itu. Kelas 10A bisa dia. Tulis angket itu berdasarkan pesan dan pesan dari diri sendiri. Jangan ikut teman. Kau punya tulisan itu tidak boleh diketahui oleh kau punya teman. Itu berdasarkan dari dalam kau punya diri. Satu menit saja, jangan lama. Setelah itu lipat, baru kasih gini. Jangan tulis nama ya. Cepat-cepat yang lain. Ayo yang lain. Radit, Bayu. Kembali ke tempat duduk masing-masing. Yang duduk siapa? Tidak semua. Tutup, Pak. Sudah? Kelas 10A. Iya. Terima kasih banyak hadir partisipasi hari ini. Sebelum keluar kita doa bersama. Setelah berdoa jangan keluar kita. Ya. Yang semuanya berdiri.
Jurnastik